Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ahmad Wibudin dari kelas 12 TM3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan di CV Simaksi. Nah, pada halaman kali ini itu terdapat laporan PKL yang disusun oleh saya sendiri, Nur Ahmad Wibudin. Nah, dari program studi keahlian teknik mesin, kompetensi keahlian teknik pemesinan. Nah, di halaman ini juga terdapat untuk tanda tangan dari pembimbing industri, pembimbing sekolah, dan kepala SMK Negeri 2 Pengasih dan Kaprodi Teknik Mesin. Dan selanjutnya terdapat kata pengantar yang isinya berupa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan laporan PKL di CV Cimaksi Alokes ini dapat diselesaikan. Dan ini terdapat isi untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pak Tarek Bangkit Cahyana selaku Direktur CV Cimaksi dan Pak Arif selaku pembimbing industri di CV Cimaksi, Bapak Sumarno selaku Kepala SMK Negeri 2 Pengasih, Bapak Andreas Budi Raharja selaku pembimbing sekolah, karyawan CV Simaksi, dan teman-teman SMK Negeri 2 Pengasih atas motivasi dan kerjasama kita selama ini. Nah, pada halaman selanjutnya terdapat bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang praktek kerja lapangan, yaitu tentunya untuk mempersiapkan peserta didik mengisi kebutuhan tenaga kerja di dunia kerja, melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau berusaha mandiri sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Nah, dan juga bisa PKL itu merupakan pelaksanaan pembelajaran langsung di dunia kerja untuk memperkuat kompetensi, mampu menyerap budaya kerja industri agar setelah lulus siswa itu benar-benar siap masuki dunia kerja. Dan PKL itu juga melatih peserta didik untuk menerapkan ilmu yang telah didapat di sekolah. Nah, itu diterapkan di bengkel PKL-nya. Nah, pada halaman selanjutnya yaitu terdapat visi dan misi SMK Negeri 2 Pengasih. Visi dan misi, nah itu menghasilkan tamatan yang unggul, berkarakter, berjiwa wirausaha, berwawasan lingkungan dan mampu bersaing di era global. Nah, lebih lanjutnya yaitu terdapat pada gambar yang saya berikan itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga terdapat tujuan praktek kerja lapangan, yaitu secara umum ya pada SMK itu untuk mendekatkan pendidikan sekolah dengan dunia kerja. Nah, untuk lebih spesifiknya, nah itu juga saya jelaskan pada gambar itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya terdapat hasil yang diharapkan dari PKL ini atau praktek kerja lapangan ini. Nah, selain mempunyai tujuan juga, PKL ini telah memberikan hasil yang bermanfaat dan positif bagi perkembangan pola pikir peserta didik. Nah, hasil-hasil yang diharapkan setelah melakukan PKL itu salah satunya menghasilkan tamatan SMK yang berkualitas, yaitu tamatan yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, etos kerja yang sesuai dengan tuntutan kerja di lapangan pekerjaan. Nah, 2 juga dapat menambah keterampilan dan wawasan dalam dunia usaha juga. Nah, untuk
pengertian lebih lanjutnya, teman-teman bisa melihat gambar pada video yang saya berikan ini. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang pelaksanaan. Nah, itu terdapat A, waktu dan tempat saya PKL. Nah, saya PKL itu dilaksanakan pada tanggal 24 Juli. Itu saya sudah mulai masuk ya PKL teman-teman. Dan itu sampai tanggal 28 Desember 2024. Nah, tempat saya PKL itu ada di Simaksi Alokes yang beralamat di Jalan Kiai Gunomrico nomor 404 Giwangan, nah, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, selanjutnya itu di bawahnya juga terdapat, di bawah gambar ya maksudnya teman-teman, itu terdapat profil CV Cimaksi Alokes. Nah, CV Cimaksi Alokes itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang casting aluminium. Nah, dengan pengalaman 20 tahun yang lebih ya, itu menghasilkan berbagai variasi produk kualitas dan presisi untuk berbagai komponen alat kesehatan otomotif, kelistrikan, dan sepeda dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu terdapat kronologi sejarah singkat Simaksi Alokes. Nah, CV Simaksi ini itu ada dua perusahaan, yaitu Cimaksi dan ED, tetapi bisnis dasarnya itu tetap sama ya, yaitu casting gravity aluminium atau pengecoran aluminium dengan sistem alir. Nah, yang membedakannya itu sebenarnya pada hasil produknya, yaitu moldingnya atau cetakan. Nah, kalau di Simaksi itu menggunakan cetakan tetap, contoh itu cetakan velg. Nah, kalau di ED itu menggunakan cetakan tidak tetap, yaitu berupa keramik, tanah liat. Nah, itu menghasilkan seperti produk rumah tangga, wajan, dan lain-lain. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas, nah, kedua itu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu ya saya tunjukin pada gambar itu ya teman-teman. Itu ada direktur dan lain-lain itu ya. Nah, yang ketiga itu produk-produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan di Simaksi itu seperti ada adaptor brake, cover lampu jalan, LED, nah, armatur lampu api, lampu operasi, drum band, kaki infus, box panel listrik, ring velg Vespa. Nah, itu contoh-contohnya produk yang dihasilkan di CV Simaksi sana ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya yang keempat, fasilitas mesin yang ada di CV Simaksi. Nah, itu ada mesin bubut, mesin fresh, mesin CNC, mesin bor, nah, mesin gergaji pita. Nah, itu selanjutnya juga terdapat daftar fasilitas alat mesin. Nah, itu CNC, nah itu ada mereknya Makino. Nah, itu kondisi semua di sana baik semua teman-teman. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ya proses produksi di CV Simaksi itu ada apa aja sih. Nah, dimulai dari bahan baku. Nah, bahan baku di dalam proses produksi di sana yaitu menggunakan aluminium ingot, bisa sisa tanja hasil pemotongan itu juga bisa, bekas aluminium dari kaleng, wajan, plat, dan lain-lain. Nah, dan juga di sana ada casting atau cetak. Nah, terus deburing itu memotong tanja. Nah, terus machining biasanya pakai mesin CNC kebanyakan. Terus ada finishing juga. Finishing itu ada pengecatan, dempul, gerinda, terus poles, nah, dan rig test, nah, assembly, nah itu masuk dari finishing. Nah, terus QC atau quality control atau pengecekan suatu produk. Nah, untuk memastikan dan menjaga kualitas produknya itu. Nah, selanjutnya packing. Nah, packing itu digunakan untuk membungkus barang. Nah,
bisa untuk melindungi barang, terus bisa untuk menarik perhatian kan di packing itu. Nah, selanjutnya juga ada proses yang terakhir, itu ada pengiriman. Pengiriman itu proses terakhirnya. Barang yang sudah dikemas selanjutnya dikirim ke alamat yang dituju. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada deskripsi kegiatan. Itu ada jadwal harian PKL di sana. Itu mulai jam kerjanya itu mulai dari jam setengah 8 dan diakhiri sampai jam setengah 4. Nah, itu seperti pada gambar. Nah, terus juga ada deskripsi kegiatan penulis. Nah, atau deskripsi kegiatan saya itu. Nah, itu dari saya mulai dari awal masuk yaitu tanggal 24 Juni 2024. Nah, itu sampai tanggal 28 Desember 2024. Nah, baiklah teman-teman, ini saya akan menjelaskan ya salah satu pekerjaan saya saat di PKL di Simaksi itu, yaitu machining ring drum band 14B. Nah, ini saya akan menjelaskan secara agak rinci ya. Nah, itu drum band di sana itu merupakan sebuah produk yang terbuat dari aluminium. Nah, terus alat bahannya itu menggunakan mesin CNC turning lead wheel T8 dan di sana itu menggunakan kontrolnya Siemens. Nah, dan bahan yang digunakan benda kerja itu bahan aluminium. Nah, langkah-langkahnya itu satu, hidupkan mesin CNC. Nah, dan kontrolnya jangan lupa. Yang kedua, tekan tombol spindle start dan feed start. Nah, pilih mode jog untuk mengatur kecepatan spindle dan pilih M3 untuk memutar spindle searah jarum jam. Nah, kemudian yang keempat, pasang bahan baku produk ring drum band 14 itu pada cak mesin. Nah, pastikan ya dijepit kuat. Nah, langkah kelima, tutup pintu mesin CNC dan lakukan start. Nah, keenam, tekan tombol spindle stop. Nah, pilih mode auto untuk langsung ke programnya kan. Nah, selanjutnya tekan tombol circle start. Nah, tunggu program berjalan sampai selesai. Langkah selanjutnya itu buka pintu mesin CNC, lepas benda kerja setelah proses machining. Nah, langkah terakhirnya itu lepas benda kerja setelah proses Langkah terakhirnya itu semprot benda kerja menggunakan kompresor dan lakukan pengukuran dimensi ya teman-teman, sesuai dengan drawing menggunakan jangka sorong. Nah, itulah machining ring drum band. Oke teman-teman, kita telah sampai pada bab 3 yaitu bab terakhir, yaitu isinya berupa penutup. Penutup itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kesimpulan saya dari tujuan saya untuk PKL di CV Simaksi itu tadi. Nah, kan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai adanya kegiatan PKL ini kan membuat siswa lebih berkembang tentang pengetahuan, keterampilan, etos kerja. Nah, itu contohnya seperti itu. Dan juga terdapat saran untuk sekolah. Nah, seperti pada gambar itu ya, contohnya sekolah perlu meningkatkan ya peraturan disiplin serta kebiasaan sikap dan perilaku siswa agar jika di industri siswa kan sudah terbiasa kalau di sekolah sudah diperaturkan sudah ada peraturan disiplin kan, berarti siswa kalau di industri juga sudah terbiasa gitu. Nah, juga ada saran untuk CV Simaksi. Nah,
Itu untuk saran pembaca juga ada. Nah, itu pada gambar yang saya berikan pada video ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya itu terdapat daftar pustaka, yaitu referensi saya saat membuat laporan PKL ini. Nah, itu berisi link dari web saya yang saya cari itu, dan juga terdapat lampiran itu berisi gambar saat saya PKL di CV Simaksi, yaitu ada pekerjaan memasang ring, drum band, terus setting mesin CNC, start program, pengukuran hasil pembubutan. Nah, itu dia ya teman-teman laporan PKL saya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.